Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin hadir di hari ini. Kemarin kita bahas tugas besar satu sudah selesai. Nah, saya mau tanya ke teman-teman, di tugas besar satu ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh banget, kalau feel free banget kalau ada yang ditanyakan sebelum kita ke tugas besar dua gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman yang lain? Oke, hari ini saya kekurangannya pentep ya. Sorry ya buat pentepnya, cuman nanti saya coba ini kan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Baik. Baik, kalau misalkan belum, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, kita ke tugas besar 2. Nah, tugas besar 2 saya kirim dulu. Oke. Sudah bisa di-download buat itunya di kolom chat. Oke, sudah di-download semua tugas besar 2. Saya lanjut, saya download ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang kendala nggak di tugas besar 2? Oke, clear ya. Kak, saya nggak bisa download. Tapi ini saya sudah coba download, tapi kok nggak bisa dibuka? Dibukanya pakai ini, Mas Reza. Google Collaboratory. Jadi Mas Reza Google Collaboratory. Nih ke Google Collaboratory. Oke, terus Mas Reza klik di bagian upload sini, klik browse. Ada yang kendala juga kayak Mas Reza? Oke, Mas Reza gimana?
Masih kendala? Eh, Mas Resa searching Google kolaboratori, terus sampai sini udah, terus pilih Google Colab. Aman ya? Lalu Mas Resa ke sini, terus nanti Mas Resa klik bagian upload. Oke, aman Kak. Kak, boleh kirim ulang? Boleh? Kan Eza, tunggu ya. Buat yang sebenarnya teman-teman bisa akses di itu ya. Bisa diakses di. Oke. Nah, oke. Teman-teman bisa akses di Google Classroom ya sebenarnya. Clear ya. Buat Kaneza sama Kak Resa gimana? Aman ya? Baik. Nah, baik teman-teman. Nah, baik. Kita lanjut ya ke bagian tugas besar 2. Nah, di tugas besar 2, teman-teman. Nah, di tugas besar 2 ini, ya, teman-teman diminta buat mengolah data. Nah, saya kasih panduan. Sebenarnya gini, teman-teman udah pada gabung Google Classroom belum? Kira-kira. Maksud saya, Google Classroom-nya ada e-book. Saya mau teman-teman baca e-booknya juga gitu. Microsoft udah Kak, Python belum. Oke, Python nanti saya minta tolong untuk Nadira ya. Gitu. Jadi di Google Classroom-nya ada e-book teman-teman. E-booknya dibaca, bisa di-print PDF-nya. Gitu ya. Baiknya teman di-print ya PDF-nya. Terus di sini teman-teman ya, teman-teman lihat deh. Ya, di sini ada pandas.org. Ini buat
bahan belajar juga, cara belajar gini. Jadi selain di ebook baca ini juga, tapi sebenarnya di ebook itu cukup lengkap. Ya, di ebook itu cukup lengkap. Tapi teman-teman kalau mau tambah di sini, jadi teman-teman buka pandas.pydata.org. Kalau teman-teman cari di Google, Pandas Python aja, dia otomatis udah paling atas. Atau di W3 School juga boleh. Tapi baiknya di sini aja langsung di website langsung. Ya, terus getting started atau user guide ya, lihat documentation. Jadi kalau teman-teman mau belajar pemrograman apapun, lihat documentation gitu ya. Misalkan JavaScript documentation gitu, atau misalkan bla bla bla, C++ documentation gitu. Nah, indexing documentation sama nih, ini Pandas documentation. Nanti klik user guide. Nah, di sini ada banyak panduan ini di sini teman-teman. Ya, panduan-panduannya ini banyak di sini gitu ya. Ini cara belajar lainnya di luar ebook ya. Tapi ebooknya udah cukup lengkap. Nanti mohon gabung dulu Classroom-nya dulu. Karena kalau teman-teman baca itu udah lengkap banget. Ya buat kuliah bisa, buat kerja juga bisa. Gitu ya. Nah lanjut. Nah kita import dulu. Ya import Pandas ASPID di run dulu. Nah jadi gini. Kalau di bahasa pemrograman ada yang namanya library. Ya library ini teman-teman. Ya library ini teman-teman. Apa ya? Library ini bahasanya apa ya? Bahasanya itu library kalau di bahasa pemrograman. Kalau misalkan di kalau misalkan di apa? Kalau misalkan di em, kalau teman-teman misalkan kalau di library kan bahasa pemrograman library. Tapi kalau teman-teman di HP ya gitu, paling dekat HP deh yang bila saya gitu. Nah, di HP itu namanya fitur-fitur dalam HP. Nah, fitur-fitur itu kalau di HP kan tinggal diklik, tinggal dipencet gitu, tinggal di touchscreen. Nah, kalau di bahasa pemrograman, fitur-fitur itu harus diimport. Ya, fitur itu harus diimport. Jadi kalau mau dipakai diimport. Nah, cara pakai tiap fitur itu beda-beda. Nah, kita mau pakai fitur Pandas. Pandas ini fitur untuk mengolah data di Python. Ya, tapi bukan fitur ya, tapi bahasanya di pemrograman library. Library untuk mengolah data di Python. Nah, cara panggilnya import Pandas ASPID. Oke, nanti di run baru kita bisa pakai fitur Pandasnya. Oke, sampai sini pengertian dari library-nya aman. Oke, aman. Coba cek. Aman, saya langsung masuk ke VS Code. Oke, bisa. Gitu nah. Tadinya saya pakai VS Code ya, VS Code gitu atau Jupyter Notebook gitu di laptop saya yang lama yang sebelum rusak ini teman-teman ya. Dulu saya pakai VS Code sama Jupyter Notebook gitu. Nah, dulu juga tutor Kak Iqmal itu juga pakainya eh, VS Code gitu ya. Sama dia kadang juga notebook sih gitu. Nah, di sini teman-teman kita mulai ke soal satu dulu. Nah, ini buatlah objek data frame. Oke, data frame gampangnya itu data table. Ya, data frame itu gampangnya data table, teman-teman. Ya, kalau di kalau di itu di oke, kalau di apa? Kalau di eh itu datanya data table kalau di apa ya bahasanya? Kalau di Excel, kalau di Excel itu namanya data table, kalau di Python namanya data frame, gitu ya, namanya data frame. Jadi kalau di Excel data table, kalau di Python namanya data frame. Nah, data frame ini cara buatnya begini, teman-teman. Lihat ya, di sini teman-teman bisa klik dulu variabel pembuat datanya. Jadi kalau mau buat data tuh variabelnya dulu, variabelnya apa, hashtag variabelnya apa, oke. Sama dengan hashtag itu buat komen ya. Jadi ini nggak bakal kebaca variabel misalkan pd.dataframe, data frame. Nah, teman-teman juga harus ingat nih, urutan dalam Python ya. Pertama tertinggi itu ada kurung biasa, terus yang kedua adalah kurung siku, ya kurung kurawal, sorry. Yang ketiga baru kurung siku. Jadi urutan tertingginya itu adalah kurung biasa,
kurung Kurawa, kurung siku. Jadi nanti kalau ngoding Python itu nggak bingung. Oke, sampai sini aman urutan buat kurungnya. Jadi kurungnya kurung biasa dulu, kurung Kurawa, baru kurung siku. Oke, clear sampai sini. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Clear. Oke, clear ya. Nah, lanjut. Misalkan variabelnya begini. Misalkan variabelnya A. Oke. Sebenarnya ada pembahasan. Tunggu saya sembari bagian pembahasan ya. Pembahasan tugas besar 2. Pembahasan tugas besar 2. Oke, terus di sini teman-teman. A sama dengan. Oke. Di sini pd.dataframe. Teman-teman ingin kolomnya apa aja? Ingin kolomnya ada apa aja? Ada kolom apa aja? Oke. Mau kolomnya apa aja contohnya? Mau ada kolom apa aja? Kita mau contohnya bikin kolom apa aja, teman-teman? Oke. Gimana? Nama? Oke, boleh. Kolom nama sama kolom apa? Mungkin kolom nama dan kolom kelas kali ya. Kolom nama, terus misalkan namanya Ali, Adi, Ari. Terus kolom apa lagi setelah itu? Kolom apa lagi? Habis itu kelas ya. Misalkan kelasnya TPB 1, TPB 2, TPB 3. Nah, ini panjangnya harus sama ya. Panjang tiap kolomnya harus sama ya. Display panjang tuh maksudnya
Misalkan ada tiga baris gitu. Oke, tunggu ya. PD dot. Oh, PD dot definite. PD. Oh, PD-nya ini ya. PD gitu ya. Sorry, P-nya malah besar. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak cara buat data frame-nya? Sebelum kita baca tabel yang Diamond CSV-nya ini. Oke, aman? Sampai sini baca tabelnya. Ini pembahasannya kalau teman-teman mau buka juga boleh. Tunggu ya, saya kirim. Oke. Aman? Ada yang kendala nggak buat data frame-nya? Takutnya saya kecepatan nih. Oke, aman teman-teman yang lain? Pas ya? Baik, kalau pas kita lanjut ya. Di sini teman-teman boleh download ini dulu, diklik aja. Diamond CSV-nya diklik. Oke, sudah diklik yang biru ini buat terdownload. Oke, sudah semuanya? Boleh mungkin di kolom chat responnya. Nanti kalau sudah, teman-teman klik di bagian sini. Ya, nanti klik bagian sini nih. Upload to session storage. Oke, dipilih filenya. Oke, saya Diamond 9. Nah, dipilih filenya, nanti filenya bakal muter gini, teman-teman. Oke, aman teman-teman yang lain? Nanti kalau sudah, ya begini. Cara baca datanya, kita bikin variabel baru. Teman-teman ingin variabel barunya apa? Teman-teman ingin variabel barunya apa?
Mau apa variabelnya? Oke, misalkan variabel baca gitu ya. Baca sama dengan pd.read _ Nih, jadi teman-teman lihat deh, pd.read_. Kalau misalkan datanya CSV, nah ini kan tipe data .csv, pilihnya CSV. Kalau misalkan Excel. Kalau JSON, pilihnya JSON gitu. Nah, kalau PDF pilihnya PDF. Nah, kalau SQL pilihnya SQL gitu. Kalau misalkan dia dari website pilihnya XML. Jadi disesuaikan dengan tipe datanya ya. Ya, gitu. Nah, HDF, HTML gitu. Nah, di sana sekarang adalah CSV. Jadi underscore read CSV gitu ya. Nanti baru dibikin nama filenya. Petik dua nama filenya diamonds spasi dalam kurung 9 titik CSV. Jadi diamonds spasi 9 dot CSV. Oke. Nanti baca. Oke, sampai sini clear. Ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman yang lain? Nanti bacanya bisa ditulis di display. Baca. Oke, aman nggak kira-kira? Ada yang mau tanyakan dulu? Aman. Baik, kalau aman kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut di sini, teman-teman. Lihat deh. Ya, eh, ini kita di pemeriksaan data aja, teman-teman. Secara default dia 5 baris paling awal. Secara default ya, 5 baris paling awal dan 5 baris paling akhir. Ya, ini secara defaultnya ya, teman-teman. Secara defaultnya seperti ini, teman-teman. Nah, em, Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi secara defaultnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman nanti disesuaikan ya. Gitu. Di sini juga teman-teman bisa ngatur. Ya, nantinya teman-teman bisa ngatur gimana kalau mau 15 akhir doang. Kalau mau 15 awal doang bisa nanti ya. Ntar saya kasih tunjuk di soal pemeriksaan data. Nah, jadi ini defaultnya. Nanti kita atur. Kita simpennya di variabel namanya baca. Oke. Nah, selanjutnya nih data frame dan series. Oke. Tadi data frame itu apa? Ada yang ingat nggak data frame itu apa? Data frame itu apa? Oke, struktur. Nah, betul. Nah, struktur atau dimensi data. Nah, jadi gini, kalau series, ya, ini sama struktur data. Tapi gini, kalau series dia cuma satu dimensi. Teman-teman mungkin boleh bilangnya satu kolom, boleh. Jadi cuma ada indeks dan satu kolomnya, satu dimensi ya. Tapi ya, tapi kalau misalkan data frame, contohnya ini ya, data frame, dia bisa 3 dimensi gitu. Maksudnya bisa lebih dari satu kolom gitu. Nih contohnya nih, misalkan ini buat series, oke ini series. Nah, ini series, terus di sini juga adalah data frame. Ini data frame. Oh, ini series, sorry. Terus,
Oke, ini perbedaan data frame dan series ini dari definisi data frame tuh objek dua dimensi ya untuk menyimpan data terstruktur ya jadi dia ada kolom, ada baris, ada indeks, ada kolom gitu. Nah, tapi ya dia jenis data frame harus memiliki tipe data yang sama. Ya, jadi satu kolom ya Adi, Budi, Cici. Ini kan tipenya tipe string. Nah, 80, 90, 100. Nah, ini kan tipenya data integer ya. Jadi tipenya sama nih dalam satu kolom gitu. Tapi antar kolom nama dan nilai boleh berbeda. Sedangkan untuk series ya, series itu satu kolom ini boleh berbeda-beda. Ya, series itu dalam satu ini boleh berbeda-beda, ya, tapi ya tadi teman-teman ya, series bisa berbeda-beda antar kolom gitu. Tapi dia cuma satu dimensi doang. Oke, sampai sini series dan frame aman? Betul. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu nggak kira-kira teman-teman yang lain? Saya belum ada. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, lanjut pemeriksaan data sederhana. Kalau teman-teman ingin ngambil, ya tadi kita filenya kan di variabel dot head. Nah, ini sebanyak gitu ya. Sebanyak berapa baris gitu. Jadi contoh gini, misalkan teman-teman ingin mengambil data baris paling awal, baca dot head. Nah, kalau misalkan defaultnya 5, jadi kalau teman-teman nggak isi 5, tapi kalau teman-teman mau isi 10, artinya sebanyak 10 baris paling atas diambil. Tuh, kurang lebih kayak gini. Oke, clear sampai sini? Clear ya? Baik. Nah, lanjut ya. Nah, jadi ini defaultnya 5. Kalau mau ngambil yang terakhir, teman-teman bisa ganti dot head-nya jadi dot tile, teman-teman. Seperti ini. Oke. Aman sampai sini? Aman ya? Baik, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kalau ambil pertama, bonus kolom karat. Nah, misalnya teman-teman mau ngambil baris panjang kolom karat. Jadi teman-teman, ya, display dulu. Display itu kalau buat nampilin table ya. Gitu. Nah, tadi kan simpen di variabel baca. Misalkan kita mau ngambil baris pertama kolom karat. Nah, pertama kita ngambil kolomnya dulu. Judul kolomnya dibikin kurung siku dua kali seperti ini. Ya, dibikin kurung siku dua kali seperti ini. Jadi nanti misalkan kolom pertama karat ya. Berarti kolomnya dulu kan kolom karat. Kalau pertama kan dari atas kan dot head. Kalau pertama ya dot headnya di isinya satu. Jadi baris pertama kolom karat seperti ini. Oke, sampai sini aman. Ada yang mau tanyain?
Oke, aman ada yang mau tanyakan dulu teman-teman yang lain? Oke, jawabannya belum ada. Lanjut Mas. Baik, lanjut ya. Nah, Mas mau ngambil belas terakhir ya, tinggal ganti dotel. Nih, dotel kolom karat. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak teman-teman yang lain? Kolom karat, kolom terakhir, kolom baris pertama, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kita nggak bisa ngambil gini ya, Mas, mau ngambil baris ke 55 itu belum belum ya, fiturnya belum ya, belum bisa ya gitu. Oke, clear ya. Baik. Nah, lanjut. Apa itu deskriptif statistik? Nah, ini teman-teman. Nanti teman-teman ya di pertemuan terakhir saya bakal ajarin teman-teman buat statistika gitu ya. Cuman memang agak sedikit boring ya. Maksudnya kayak em, dia nggak ada teknis A, B, C, D sebagainya gitu. Benar teori, just teori. Cuman teman-teman saya harap teman juga ikut hadir. Nah, jadi itu ada deskriptif statistik. Nah, sebenarnya teman-teman nggak usah hafalin ya gitu rumus-rumusnya, tapi yang penting teman-teman tahu, ngerti gitu. Nah, definisi statistik itu apa sih, Mas? Dia adalah teknik penyajian data ya, teman-teman. Dia teknik penyajian data atau peringkasan data berupa gambaran umum gitu. Nah, ya dari data yang dimiliki terdiri dari count, mean, standar deviasi, minimum, maksimum, dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Jadi dia penyajian dan peringkasan data kata kuncinya. Nah, itu terdiri dari count, mean, standar deviasi, min, max, kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3. Nanti bakal saya jelaskan di pertemuan akhir apa itu kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3, standar deviasi, dan sebagainya. Oke, aman nggak teman-teman? Untuk Kak, Sofia biasanya pakai blogspot ya Mas? Betul. Jadi kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3 itu bisa pakai blogspot gitu. Nah di blogspot itu diajarkan di teman-teman. Sebenarnya di e-booknya ada ya, kalau teman-teman mau belajar e-booknya, itu ada di Google Classroom materinya namanya Matplotlib. Nanti saya kirim ya, saya buat, sorry, saya minta Nadira, ya, minta tolong Nadira buat kirim lagi di Google Classroom. Ada e-booknya. Jadi nanti teman-teman juga belajar boxwork ya. Saya kirim juga file latihan 3 ya, tugas besar 3. Sebenarnya tugas besar 3 itu nggak wajib dibahas gitu, karena ada materi yang berat banget gitu. Cuman nanti teman-teman bisa bahas via e-booknya gitu. Ya, pakai boxplot. Jadi itu buat melihat sebaran data ya.
sebenarnya nggak mesti box plot aja. Kita bisa pakai histogram, cuma susah. Paling gampang itu box plot. Kan nanti box plot itu kan kalau ada ada min eh, Q1, ada Q2 atau median, Q3 ada max-nya. Jadi kalau box plot itu kurang lebih nanti gini teman-teman. Box plot. Nah, ini ini struktur dari box plot. Ini juga ada teman-teman. Ini juga ada di e-booknya ya. Jadi ada minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, maksimum gitu. Oke, sampai sini clear teman-teman yang lain? Oke, aman. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Udah dikit baca e-book ya, tinggal informasi sekolah ada dikit. Ada Mas. Nanti saya kirim ya ke Mbak Nadira. Kalau mau dicoba, gue coba ya. Tugas besar 3 ada. Cuman kita semenjak April nggak wajibin tugas besar 3 ya. Karena kesian juga. Katanya banyak yang, Mas, agak terlalu ribet, agak terlalu susah gitu. Dijelasin yang dipahamin. Is oke deh. Gitu. Oke. Oke, baik. Mau coba. Siap. Ntar saya kirim ya ke Tadira. Oke. Kita itu ya. Nah, ini sebenarnya nanti saya bilang ke teman-teman, kita nggak usah hafalin yang namanya deskripsi statistik rumus-rumusnya. Nah, karena kita tinggal dot describe aja. Sama kayak kita pakai stata atau SPSS. Mungkin Mas Insanuddin juga pernah ya pakai SPSS atau stata. Nah, jadi kita tinggal dot describe aja gitu. Tapi kita mesti tahu nih, misalkan standar deviasi ternyata buat ngelihat volatilitas dari suatu sebaran data. Terus misalkan kalau buat range itu buat ngelihat ukuran besaran datanya gitu. Jadi harus dilihat juga fungsinya gitu dan dipahami juga gitu. Oke, ada yang mau tanyakan dulu teman-teman yang lain? Sampai sini, Mas Insanuddin, mungkin Nadira boleh absensi, ada yang mau tanyakan dulu? Oke, baik. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau mau tanyakan juga boleh.
Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan ke Nadira. Mungkin boleh Nadira untuk on cam dan dipandu untuk dokumentasi. Saya izin stop share dulu. Thank you. Oke, baik. Baik. Kalau begitu mungkin saya ya yang bantu dokumentasi teman-teman. Mungkin satu, dua, tiga. Oke, baik teman-teman. Eh Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirin dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Thank you ya. Makasih. Mari saya izin nih.